Pakuba FM 90.9% Musik Indonesia. Perhatian, kereta api Pakuba dengan nomor keberangkatan 90.9 FM, tujuan hati Anda akan segera diberangkatkan. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan memasang earphone di telinga Anda, karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mitra Pakuba semuanya dimanapun berada. Bersama Yuni hadir kembali di hari ini, edisi siar 6 Januari 2022. Bersama Yuni di Bincang Sehat. Buat mitra Pakuba semuanya selamat pagi, selamat bergabung. Yang pastinya di Bincang Sehat hari ini bersama Dr. Reni kita bakal membahas tentang apa ya? Tentang asma bronkial. Di mana asma bronkial mitra Pakuba kayaknya banyak banget ya penderita ini. Kemarin sudah saya share ya di status juga ya, banyak yang bertanya juga nih. Dan nanti kita bakal tanya jawab bersama Dr. Reni dan bakal diperjelaskan juga bersama Dr. Reni. Tapi sebelumnya kita sapa dulu bersama Dr. Reni. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dokter sebelumnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok? Sehat. Sehat Ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, buat dokter, di pagi hari ini nih kita bakal membahas, ada tema baru nih ya dok, tentang asma bronkial. Nah, asma bronkial yang saya tahu sih cuma asma doang, karena saya pun punya asma. Pas banget dengan tema kita pada pagi hari ini karena cuaca hujan. Biasanya ya penyakit ini penyakit-penyakit yang sering dialami oleh masyarakat nih ya, yaitu asma. Nah, yang kita tahu di sini ada asma bronkial. Nah, mohon penjelasannya dok, asma bronkial itu asma yang seperti apa sih? Oke. Sebelumnya saya mau iniin dulu ya, kenapa gitu kan ngambil temanya kok asma bronkial. Asma itu salah satu pencetusnya. Biasanya kalau musim dingin kayak gini nih, sering hujan kan, itu cepat kumatnya. Dok, emang beda dok asma dan asma bronkial? Iya. Sama, itu bahasa medisnya aja ya. Bronkial karena dia di situ ada namanya di paru-paru kita, ada cabang-cabangnya. Nah, di dalamnya itu ada salah satu cabangnya namanya bronkus. Nah, masuk ke pengertian nih, asma bronkial itu dia bronkusnya itu menyempitnya karena sering beberapa banyak faktor, misalnya turunan gitu kan, atau rangsangan-rangsangan tertentu yang memicu dia si bronkusnya tadi menyempit. Nah, menyempit karena kerja terus dia kan, udara yang di dalam itu dia keperangkap. Makanya nanti ada yang namanya juga bunyi ngik-ngik. Iya, itu. Kalau bahasa medis kita wheezing. Iya. Nah, itu terdengarnya dari pas dicek sama auskultasi dari stetoskop. Oke. Itu nanti dilihat. Berarti asma bronkial ini salah satu penyakit asma yang tidak menular gitu ya dok? Enggak, dia enggak nular. Jadi bukan berarti dok, tapi tadi dokter bilang enggak menular. Ibu saya asma, kok saya juga asma berarti menular dok? Bukan, itu bukan menular, bukan yang kayak gitu. Jadi itu namanya turunan. Nah, kalau dia orang tua itu dia ada asma, anaknya itu lebih besar presentasenya kena asma. Kita bahas juga nih kenapa sih selain yang karena faktor tadi kok ngangkat lagi yang asma. Ternyata pada anak-anak masa sekolah itu sering nggak masuk sekolah pasti rata-rata kalau pas asmanya kumat. Dan dia juga lumayan nyumbang angka kematian ya, angka kematian tinggi juga, meningkat gitu dia. Apalagi kalau diketahuinya 80% itu diketahui pada golongan usia yang di bawah 19 tahun gitu kan, tapi dia telat penanganan atau sudah lansia telat penanganan. Nah, lambatlah untuk dilakukan pengobatannya, tingkat kematiannya lebih tinggi. Betul. Atau juga pada anak yang di bawah 2 tahun. Lebih rentan ya dok kalau untuk anak-anak. Dia kan nggak bisa ngomong, dia ngerasa sesak atau apa kan, taunya rewel. Iya betul. Nah, orang tua kan nggak ngerti ini sebenarnya kenapa. Cerewet kenapa gitu ya, padahal dia sesak padahal dia padahal sesak, susah nih nafas gitu. Makanya kita harus tahu, apalagi buat orang tua yang
dia si istri maupun si suami itu punya riwayat keturunan yang asma, itu harus lebih aware lagi sama anaknya. Persentasenya lebih tinggi untuk menurunkan. Terus juga ya, dia pencetusnya apa aja sih? Banyak nih. Salah satunya alergen. Alergen tuh bisa macam-macam, kayak debu dari tungau, kayak karpet gitu kan. Biasanya kalau ditepuk-tepuk debu-debunya iya. Nah, langsung kayak bersin terus langsung tiba-tiba sesak bener. Padahal cuman apain tepuk-tepuk aja gitu kan. Itu juga ternyata kan tungaunya nggak kelihatan. Iya. Kasat mata kan. Terus juga bisa dari jamur, juga bisa bulu binatang, bisa juga kayak ya, kucing gitu kan, atau anjing, pokoknya bulu-bulu binatang gitu. Juga bisa kecoa atau serbuk sari dari bunga. Kalau pada di luar negeri itu seringnya yang serbuk sari bunga itu. Iya. Terus juga dari polusi udara, juga sama asap ya. Iya. Parfum yang terlalu menyengat. Bisa juga ya, Dok. Bahan-bahan pembersih mencetuskan dia gitu kan. Sama kalau pemicu dari dari fisiknya, olahraga terlalu berlebihan. Oh, bisa. Kecapean kecapean. Sesak dia jadinya. Terus kalau yang seperti itu ya gimana ya, Dok? Kalau yang punya asma tapi berolahraga berat ya? Jangan olahraga yang berat, Mbak Yuni. Berarti tidak bisa ya, karena itu kan pengaturan nafas ya. Frekuensinya. Nanti ada kita anjurkan juga di situ, salah satu untuk bantu meredakannya ada senam asma juga ada. Tuh, bukan senam zumba aja, ternyata asma juga punya senamnya juga ya. Punya dong. Nah, sama selain itu paling utama juga tuh faktor stres ya. Jangan lupa. Bisa mempengaruhi juga ya, Dok ya. Cepat sekali. Itu paling cepat. Terus mah yang nggak tertangani dengan baik, sesaknya itu sambil kita lihat nih kenapanya kan. Terus rinitis tuh radang di hidungnya, pilek sering gitu, kok pilek terus padahal nggak ada ngapa-ngapain. Kan dia riwayat nih sebenarnya orang tuanya alergi, mungkin orang tuanya bukan alergi asma, salah satu yang asma, tapi yang satu ini sering bumpet-bumpet, nah itu rinitis tadi. Oh, jadi gitu ya. Dari debu juga bisa itu memicu atau bisa kambuh asma ya, Dok ya. Apalagi dia memang punya alergi debu seperti itu ya, seperti bulu-bulu binatang. Nah, buat kalian jangan ya. Kalau udah punya asma janganlah kalian pelihara yang seperti itu. Apalagi anak-anak lebih sensitif gitu ya. Iya. Karena saya itu juga alami, Dok. Emah saya punya gitu ya. Asma dia saya punya juga, tapi emah nggak boleh makan pedas, tapi tetap aja makan pedas. Kalau nggak makan pedas nggak enak gitu. Tapi kalau sudah kambuh memang aduh sesak rasanya. Baru gitu ya. Betul. Nah, nanti kita juga bakal membahas tentang penyebab asma ya, Dok ya. Apa aja sih penyebab asma juga. Nanti kita juga bakal membahas tentang gejalanya, kemudian pengobatannya. Tapi buat Mitra Pakuba jangan kemana-mana. Nanti kita juga bakal buka segmen pertanyaan kok buat Mitra Pakuba semuanya yang bakal dijawab oleh Dr. Reni. Buat Mitra Pakuba yang gabung nanti langsung aja di 0853 4889 8383 atau di 0812 5346041. Sebelum kita lanjut nih, kita dengarkan promo iklan berikut ini. Oke, buat Mitra Pakuba semuanya masih bersama Yuni dan Dr. Reni di Bincang Sehat. Masih kita bahas tentang asma ya, dan di segmen kedua ini kita bakal membahas tentang penyebab asma. Monggo silahkan, Dok. Oke, penyebabnya ini dikategorikan dulu ya. Dari host itu yang si dalamnya yang si orangnya. Terus dengan yang satunya agent itu yang dari luarnya. Nah, kalau host ini paling utama tadi kayak yang dari awal kita singgung, riwayat alergi. Ada riwayat alergi enggak gitu kan. Nah, faktor keturunan ayah dan ibu yang ada asma itu persentasenya lebih besar, sekitar 75% nurun ke anak. Kalau dari ibu saja itu persentasenya lebih besar 50%. Kalau dua-duanya itu yang tadi saya bilang 75% ya. Iya, karena dua-duanya mengidap asma ya, jadi anaknya lebih parah lagi nanti ya. Parah lagi. Iya. Terus kalau orang tua asma ini berkemungkinan 8-16 kali nurunkan asmanya ke anak dibandingkan dengan yang tidak asma. 8-16 kali. Kali lipatnya lebih banyak. Gitu. Apalagi kalau misalnya si anak ini dari kecil memang dia alergi nih sama debu. Iya. Itu lebih cepat banget asmanya, sering kumat dan nampak kelihatan lebih cepat.
Terus kalau yang agent ini nanti dibagi lagi nih, dari dia alergennya itu inhalasi itu hirupan, kayak misalnya dari yang parfum terlalu menyengat, serbuk sari, pas cium yang bunga itu kan. Terus juga air liur dari yang hewan gitu pas lagi cium dekat, kecoa juga, jamur, serbuk bunganya tadi, tepung. Tuh. Kalau di luar negeri ada yang alergi sama tepung juga. Tuh. Terus juga dia dari bahan-bahan makanan itu bisa. Dia kalau misalnya alergi gitu, terus kok dok makan kentang itu tenggorokan anak saya lebih gatal gitu ya dok ya. Terus kayak dia jadi sesak dok. Pas kita tanya, anak ibu asma kah? Iya sih dok, asma. Tapi kan makan kentang aja dok. Kentang kan bagus aja. Kenapa dok? Gitu. Nah ternyata salah satunya si kentang ini mengandung namanya zatnya histamin. Histamin itu bikin merangsang lebih gatal. Di orang yang alergi, kalau lagi kumat itu jangan dulu. Oh, itu untuk orang yang alergi aja ya dok ya. Jadi apalagi kalau dia sering batuk-batuk gitu. Nah, yang pokoknya yang ngandungnya yang histamin selain kentang tuh ada lagi coklat. Pasti itu. Kalau coklat saya tanya coklat aja. Keju, jagung, makanan-makanan seafood, kacang tanah, sama kuning telur. Nah itu tinggi zat histaminnya. Itu kalau dia pas lagi kumat jangan dulu deh. Di stop dulu lah. Dulu ya. Nah, untuk sementara agar tidak makin parah ya dok ya. Sementara. Nanti nggak boleh makan sama ya dok, tetap boleh. Tapi pas dia lagi parah-parahnya kumat jangan dulu. Cuma dikurangi juga sih, biar walaupun dia mengkonsumsi tetap dikurangi ya dok. Iya betul. Terus juga ada yang karena pakai salep tertentu dia langsung sesak. Itu ternyata beberapa studi kasus kalau dia asma juga ada ternyata yang karena itu juga pemakaian salep gitu. Terus sama dari logam kayak perhiasan kayak gitu. Kalau dia yang alergi kecil, itu yang tapi kecil banget pengaruhnya ya dok. Cuman memang kalau di Indonesia rata-rata karena dingin sih. Kebanyakan. Kebanyakannya. Ini kan kita jabarin aja nih. Nah, sampai yang di luar juga ada ternyata. Nah, mekanisme terbentuknya asma ini gimana sih dok? Pencetus tadi dia melakukan sensitisasi. Sensitisasi ini dia maparin ke situ. Terus ke bronkusnya tadi ya, yang saya bilang bronkus di bagian paru-parunya tadi. Terus terjadilah peradangan di sana. Peradangan ini dia macam-macam keluar semuanya tuh, zat buat yang gatal, makanya dia bersin-bersin. Terus membengkak juga tuh bronkusnya tadi. Udara yang harusnya pas dihirup, terus ke paru-paru udah tuh keluar lagi kan. Pernapasan hirup sama keluarkan itu dia keperangkap. Makanya ada muncul bunyi gitu. Iya betul. Itu. Nah, baru ngeri juga kalau ada orang kayak adik saya juga kayak gitu. Ngik parah banget gitu dok. Saya bilang bunyi apa dia kalau udah sesak banget bunyinya kayak gitu. Nggak bisa ngomong tuh, nggak bisa ngik. Sampai dia ya Allah saya bilang kayak gitu ya. Oke. Makanya muncul gejalanya. Baru kelihatan gejalanya. Iya. Dan ternyata pada asma ini Mbak, gejala selain yang nyikik tadi, ada beberapa orang itu dia nggak batuk. Kadang orang ya nyepelein gitu kan, dia cuma nyikik aja kok dok gitu, tapi nggak ada batuk. Asma saya dengar ada dengan batuk dok. Kan? Ternyata ada gejala beberapa orang dia nggak disertai batuk gitu. Terus juga kalau asmanya itu lumayan berat, bisa sampai terjadi cyanosis. Cyanosis itu artinya kebiruan, di mulutnya kebiruan. Anak-anak tuh yang sering kita telan. Iya anak-anak. Nah terus pada beberapa anak-anak karena dia sesak, dia tidak bisa bilang, dia udah kebiruan sedikit tuh, tapi orang tua misalnya masih belum sadar gitu kan. Sampai nanti di rongga di rongga dadanya, kalau pas baju dibuka itu otot-otot bantu pernafasannya tuh kelihatan. Pas dia narik nafas sama mengeluarkan tuh kelihatan. Itu kalau udah pada anak-anak biasanya. Kadang di rumah sakit kemarin kan ada kan
anak-anak yang umur berapa tahun kita kan ngumpul donasi, open donasi gitu ya dok ya, dia yang kayak gitu sampai kasihan gitu ngelihatnya dok. Kelihatan tarikan nafas ya, otot nafasnya. Terus bagian perutnya itu kan dia tarik nafas itu sampai kasihan, umur 2 tahun kalau nggak salah itu sampai ngeri agak. Iya, rata-rata kalau 2 tahun ke bawah itu kelihatan banget. Apalagi anak-anak kan dia tidak bisa ngatur nafas gitu kan, jadi yang nafas dia sambil nangis makin sesak gitu, makanya kami nggak tega lihatnya gitu, ya ampun sampai kayak gitu banget kalau anak-anak gitu ya, rewel dia kan? Dia nggak nyaman sama dirinya tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Terus kita bahas lagi klasifikasinya nih ya. Asma itu ada yang alergen atau disebut asma ekstrinsik atau asma yang non alergen atau intrinsik. Kalau yang alergen itu jelas dia diketahui penyebab utamanya, kayak ada riwayat keturunan tadi. Terus tahu memang dari orang tua ternyata ada yang positif asma juga. Tapi kalau untuk derajat dia asmanya berat atau enggaknya itu bervariasi. Sama dia biasanya terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Itu khasnya pada yang asma alergen. Kalau yang kedua, asma yang non-alergen. Non-alergen ini dia nggak diketahui pasti, bingung nih, keturunan nggak ada. Iya. Tapi kok sesak gitu kan, dibilang ke dokter pernah berobat itu asma dok. Bingung jadi ya dok. Asma kan? Nah, mungkin gitu kan langsung judge sendirian. Padahal ternyata juga itu masuknya asma tapi yang non-alergen tadi. Terus biasanya paling sering menyerang pada orang tua. Sama dia asmanya terus menerus biasanya. Kambuh lebih sering, kambuhnya lebih sering, dan karena kambuh lebih sering berarti dia lebih berat asmanya gitu. Dari riwayat keluarga kalau pas kita gali lebih dalam itu jarang yang ada positif di keluarganya asma. Itu yang tidak diketahui ya. Tiba-tiba ada penyakit asma padahal keluarga orang tua nggak ada yang penderita asma, tahu-tahu dia kok sesak sendiri gitu ya, jadi bingung sendiri jadinya ya dok ya. Nah buat Mitra Pakubas semuanya, tadi sudah dijelaskan juga ya bersama Dokter Reni tentang asma bronkial, dan masih sebagian nih yang dijelaskan oleh dokter nih, dan nanti kita bakal juga membahas tentang pengobatannya gimana sih Mbak Yuni. Pasti Mitra Pakuba pada bertanya-tanya, kok cuma dijelaskan aja tapi tidak diterapkan sih pengobatan atau pencegahannya. Tenang aja, sabar gitu ya. Nanti kita juga bakal bahas, nanti juga kita bakal ada segmen tanya jawab, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya yang satu ini. Baik buat Mitra Pakubas semuanya, masih di Bincang Sehat bersama Yuni dan Dr. Reni, dan masih kita membahas juga tentang asma bronkial. Dan kita lanjutkan nih Dr. Reni untuk menjelaskan nih untuk pengobatannya dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan yang mempunyai riwayat penyakit asma bronkial. Monggo. Ini yang terakhir ya, penjelasan kita yang terakhir untuk masuk ke pengobatan. Kalau kita udah tahu kita alergi debu gitu kan, sama yang hewan tadi, hewan tadi, paling utamanya menjauhi dari rangsangan pencetus tadi. Paling utama menghindarinya dulu, terus mengurangi atau meniadakan dari rangsangan. Maksudnya kayak kita stresnya yang udah dikelola dong gitu, dihilingkan dong pelan-pelan. Memang kalau untuk ngatur manajemen stres itu PR-nya lumayan besar ya. Cuman kalian harus percaya pokoknya. Kalau berusaha, pengen banget pasti bisa, ada jalannya. Salah satunya lagi itu berusaha open mind. Jangan dipendam sendiri. Karena apa? Di mana-mana setiap kita bahas bincang sehat pasti ada aja muncul si stres ini ya. Iya pasti. Bingung dia. Soalnya kan rata-rata orang-orang ini lebih takut sih dok. Takut nanti efeknya gimana gitu. Apa nggak bisa diobati gitu kan? Padahal itu nggak usah khawatir. Itu bisa diobati asal dari individunya ini orangnya mau ndak gitu. Kalau dalam dirinya sudah bilang mau dok, mau sembuh gitu. Iya. Ayo cari tenaga ahlinya, misalnya boleh ke dokter, terserah, atau ke psikolog. Jangan menganggap dirinya itu kalau ke psikolog atau ke dokter yang khusus untuk bahas tentang kejiwaan dikira orang gila, bukan. Ya? Nggak semua, rata-rata memang kadang orang mau datang ke psikolog, emang aku stres ya, emang aku gila gitu sih dok, lebih kebanyakan tuh mereka itu. Iya, enggak loh.
kita susah tidur aja, itu insomnia itu masuk juga gangguan kejiwaan. Harus kita cari penanganannya secepatnya. Jangan biarin dia berlarut-larut. Biar tahu penanganan juga bukan ujuk-ujuk dikasih obat tidur, bukan kayak gitu. Dicari akar masalahnya. Kenapa sih gitu kan? Kok aku sampai insomnia? Nah, itulah tadi gunanya kita bincang sama pakarnya, digali sama beliau ya. Nanti dicari tahu, oh ternyata karena ini karena itu. Nanti berusaha pelan-pelan dicari solusi. Selain itu nanti ada kalau misalnya sekiranya harus ada pemberian obat, obat-obatannya pun sudah tertakar sesuai dosis orang tersebut. Itu ya, manajemennya penting banget tuh. Iya, karena kita konsultasi dengan ahlinya, nggak sembarang orang kan. Kalau bertanya sama saya ya suruh minum obat aja. Kalau bertanya sama saya ya sama aja gitu ya. Iya. Terus juga pokoknya ya paling utama tadi rangsang-rangsangan yang bersifat dia untuk memicu terjadinya asma itu dihindari. Pengobatan yang obat itu pasti, tapi obat tetap ya setiap di bincang sehat tidak akan saya bocorkan obat ABCD karena obat itu tetap harus kita periksa dulu nih pasiennya, diperiksa nanti apakah dia hanya obat minum saja gitu kan, atau harus itu dok saya pernah tuh diasap gitu, dinebul. Nah, itu juga dilihat nih, diperiksa nanti di auskultasi yang pakai stetoskop tadi, bunyi nitiknya tuh lumayan banyak nggak? Kalau lumayan banyak memang kita nanti dari dokter itu menyarankan untuk dilakukan pengasapan atau nebul tadi. Itu. Dan itu setelah diasap nggak langsung ujuk-ujuk disuruh pulang Mbak Yuni. Ya, Mitra Pakuba nggak langsung disuruh pulang. Biasanya saya suruh tunggu pasien sekitar 15 menit untuk kita observasi kembali. Nanti kita stetoskop lagi nih, gimana sih mikitnya, masih sebanyak yang pertama enggak? Kalau dia masih banyak yang pertama, kita harus lakukan pengasapan lagi. Kalau dia berkurang, berarti nanti sudah bagus, itu nanti ada sama pulang obatnya. Juga nanti ada yang misal nih harus pakai yang dihirup. Itu khusus juga. Makanya saya bilang tadi asma itu nggak bisa dipukul rata. Semua harus asap, semua harus hirup, semua harus obat minum aja. Nggak bisa gitu. Itu gunanya kita harus periksa. Agar tahu kan seberapa parah gitu kan asma yang diderita gitu, nggak sembarang ngasih obat juga karena itu juga ada takaran juga ya dok ya, nggak sembarang. Nggak sembarangan minum, takutnya overdosis yang ada gara-gara sembarang minum obat. Nggak nyembuh malah sembuh seterusnya sih. Itu terus biasanya juga awal kalau sesak itu kita kasih oksigen memang. Cuman sesaknya menurut kita periksa dengan sesak menurut orang awam itu nggak sama. Kadang bagi orang awam bilang ini sudah sesak pokoknya dok, tapi ternyata bukan sesak, besesak. Besesak itu karena dia mahnya kumat, jadi kayak sesak dia rasa. Betul. Besesak ya jangan dikasih oksigen dok. Kalau mah yang kumat, ibaratnya kambuh itu sesaknya memang lebih sakit loh dok. Gitu. Tapi bukan sesak, itu harus diluruskan. Oksigen ini ya, Mitra Pakuba Mbak ini ya, itu juga dia nggak bisa sembarangan kita harus sanggup oksigen. Misalnya itu pasti sesak bisa di oksigen. Beli sendiri akhirnya. Pakai oksigen sendiri di rumah. Terus betul. ujuk-ujuk udah agak lama datang ke dokter. Saya udah pakai oksigen dong. Tapi nggak juga nih. Oksigen loh kalau nggak tertakar bisa jadi racun. Nggak sembarang pakai juga ya dok? Hati-hati. Karena teman saya dia siap oksigen di kamarnya dok. Jadi kalau sesak dia pakai oksigen. Jadi yang kami lihat asma itu bukan makin membaik, malah makin parah dianya. Jadi nggak lepas dari oksigen sampai sekarang gitu. Makanya karena sugesti dia sudah kuat. Pakai nyantel oksigen tadi. Makanya saya bilangin ayo dong berobat ya, berobat kita cek ini harusnya pakai apa, ini harus gimana. Kalau cepat diketahui itu prognosis itu artinya kedepannya tuh lebih baik. Semakin ketahuan nih, oh aku positif asma gitu kan, terus mau berobat ngikutin rule-nya itu lebih cepat sebenarnya. Tapi bukan hilang ya, maksudnya angka kekambuhannya tuh kecil sekali. Karena dia termanajemen dan baik dari obatnya ya. Atau beberapa orang dia justru malah, saya punya pasien karena dia bagus, orangnya kooperatif juga, akhirnya dia minum obatnya kalau pas sesak aja.
Nggak yang diminum rutin gitu ya dok ya, cuma pas karena dia kambuh udah aja. benar-benar pas bagus, kan manajemennya gitu. dari awal dia udah bagus gitu. Jadi harus benar-benar tergantung penanganannya. Iya. Sama tindakan yang tidak spesifik apa sih? Ya salah satunya saya bilang tadi ya, nebul, tapi dicek dulu. Kenapa sih dok harus di nebul? Itu karena ada dahak keperangkap di sana. Jadi bantu dicairkan dahaknya biar bisa dikeluarin. Makanya kenapa pada anak-anak setelah diasap, dok malah jadi muntah, orang tuanya panik. Iya, keluar lendir gitu ya dok. Itu nggak apa-apa, nggak usah panik. Makanya saya kalau habis si anak sudah dinebus, saya ngasih tahu orang tuanya, Bu, Pak, ini anaknya nanti pasti muntah. Seringnya muntah, walaupun jarang, tapi seringnya muntah. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Makanya saya habis asap nggak pernah nyuruh pasien langsung pulang. Saya observasi dulu. Itu dahak yang dia keluarkan. Refleks cara membuang dahak pada anak-anak tuh nggak kayak kita orang dewasa. Makanya dia tiba-tiba langsung keluar gitu, muntah. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Itu terus kontrol lingkungan, jangan lupa ya debu-debunya tadi. Nah, kalau orang asma, saya ibu rumah tangga dok, masa saya jadi nggak megang untuk nepok-nepok si karpet sih dok, tapi saya asma dok. Apa ibu pakai masker, pakai masker, bersihkannya lebih sering karena biar nggak numpuk debunya. Kalau nggak pakai vakum cleaner. Oh ya, lebih praktis, nggak mesti ditepok sana tepok sini kan, nggak sapu sana sapu sini, dia lebih langsung disedot lagi dengan vakum. Ya. Itu ya, sama polusi udara juga. Jangan lupa loh ya, pada orang yang perokok itu seharusnya tidak usah lagi ngerokok. Kalau dia tetap ngerokok ya udah, semuanya kumat-kumatan terus nih. Karena asapnya yang mereka telan. Orang kita menghindari mencium asap, dia kan kalau perokok kan asapnya malah ditelan ya dok. Iya. Makanya itu sama obat-obatan ya, kalau misalnya dia punya riwayat konsumsi obat tertentu, riwayat dulunya gitu kan, itu cari tahu nih, berobat ke dokter ahlinya, dicari tahu apakah memang obat tersebut harus diminum rutin, dan apakah dari konsumsi obat tersebut itu ternyata memicu dia asmanya. Jadi bisa tahu kita nanti. Nah, terus beberapa dokter juga ada memberikan antibiotik. Tapi antibiotik ini jangan lupa itu kalau dia ada infeksi sekunder. Maksudnya ada pajanannya gitu kan, yang bikin dia jadi infeksi, dahaknya jadi kayak kuning. Kuning kental gitu. Itu harus pakai antibiotik sudah ya. Antibiotik nggak boleh beli sendiri. Ayo saya tekankan lagi, nggak boleh. Bukan beli antibiotik yang di apotek-apotek yang dijual ya dok ya, beda antibiotiknya. Harus dicek ya. Kalau sering orang riwayatnya beli antibiotik sendiri, seringnya itu dia resisten sama obat tersebut. PR lagi nih dokternya jadinya, banyak lagi generasi yang lain antibiotiknya dicari. Terus untuk tindakan fisik ya, ada untuk ngatur pernapasan tuh berenang lagi. Orang berenang, ada beberapa pasien kita dia rutin berenang dengan terkontrol baik ya, asmanya jarang kena. Karena dia mengatur nafas ya pas saat berenang kan. Bukannya yang bernapas dalam air. Itu nggak bakalan sembuh, yang ada ya kelelep yang ada ya. Sama ada senam asma. Itu kayaknya adanya di kota-kota besar ya. Di sini kayaknya belum ada ya dok ya. Kalau belum. senam zumba ada dok. Banyak kayaknya. Yang ada makin mengek deh kayaknya ya. Karena aktif banget kayaknya ya. Sama penanggulangan psikologisnya jangan lupa ya. Manajemen stres tadi. Iya. Biar lebih baik lagi dikelola. Nanti kalau ada tindakan-tindakan lainnya baru saat diperiksa sama si dokter tersebut. Kalau dari saya tetap itu, jangan sampai dia telat diketahui, telat penanganan, akhirnya prognosis kedepannya jelek. Iya, malah makin buruk ya dok ya. Apalagi pada orang tua tuh kasihan. Iya. Itu ya pembahasan sedikit tentang asmanya itu. Oke, baik buat Mitra Pakubas semuanya, sudah dijelaskan ya tentang asma bronkial nih. Mungkin Mitra Pakubas semuanya yang mau sharing, sekadar bertanya, silahkan aja di jalur telepon SMS kita di 0853 48898383 atau di 0812 5346041. Dan dokter ini juga sudah menjelaskan ya tentang tindakan-tindakannya ya, pemicu asma itu apa gitu. Jadi yang pasti debu-debu di rumah, jaga kebersihan ya, apalagi kalau kita punya anak kecil ya, lebih sensitif ya dok ya.
Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya di 35 menit tinggalkan pukul 9 pagi. Setelah ini kita bakal membuka segmen tanya jawab. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu iklan berikut ini. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, masih bersama kita berdua bersama Yuni dan Dr. Reni, masih dalam pembahasan asma bronkial. Dan saat ini sudah ada yang bertanya nih, Dok. Mari kita kasih jawabannya. Ada Bapak Johan di Ahmad Yani. Assalamualaikum Mbak Yuni. Pagi dokter. Pagi. Saya Bapak Johan di Ahmad Yani. Apakah stres dan capek membuat asma kambuh? Karena itu yang sering saya alami saat ini. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Bapak Johan ya? Iya Bapak Johan di Ahmad Yani. Pagi Pak. Ya betul, salah satunya tadi pencetus, stres itu dan kecapean bisa menyebabkan terjadinya asmanya sering kumat. Bapak kerjanya apa? Jadi di manajemen nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung berhenti kerja. Kayaknya ini kerja berat juga ya Dok ya, kalau yang ibaratnya dia capek yang seperti ini dan mudah kambuh gitu. Pasti, tapi kan ada fase istirahat. Nah, fase istirahatnya jangan dipakai buat yang lain. Maksudnya udah jam harus istirahat, misal begadang, kan makin capek badannya, ya. Itu kalau untuk dari capeknya, pegalannya. Terus pegal-pegal nih Dok. Pegal-pegal kalau masih bisa ditangani dengan misal nih mandi air hangat, itu bisa rileks kembali. Kenapa enggak dicoba? Itu dicoba ya. Terus juga udah mandi air hangat nih Dok, tapi masih pegal juga, pakai dulu yang untuk dioles. Ada itu krim khusus untuk pegal-pegal. Kalau yang beredar di pasaran yang kayak bisa hot-hot gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau ada yang zat-zat tertentu yang mereknya selain itu ada juga yang harus diresep by dokter. Yang pasti yang hangat-hangat gitu ya Dok ya, yang cepat meredakan gitu ya. Itu kalau untuk dari stresnya berarti Bapak harus di manajemenkan nih pengendalian stresnya seperti apa. Kalau sekiranya dalam diri Bapak agak susah nih cara ngontrolnya gitu, pengendaliannya, silahkan berobat ke ahlinya Bapak ya. Bisa ke kita ke dokter, bisa ke psikolog juga. Karena harus dicari tahu Pak. Kayak ini berat juga asmanya ya Dok ya, karena dia capek sedikit aja katanya kambuh, stres aja kambuh katanya kayak gitu. Makanya kayaknya lebih micunya bukan si capeknya deh. Iya, lebih ke stresnya ya. Lebih ke stresnya. Nah, itu coba dihilingkan Pak, dicari tahu penyebabnya. Iya. Jadi biar cepat terkendali si termanajemenkan stresnya, akhirnya insya Allah nggak sering kumat. Juga nanti juga diresepkan obat ya Dok ya, nggak sembarang obat, nggak sembarang juga minum ini itu, daripada nanti makin berbahaya dan bukannya makin mereda gitu ya, makin sesak gitu ya. Nah, jadi buat Bapak Johan ya, lebih baik berobat ke ahlinya, ditanyakan ke pakarnya langsung gitu ya, nggak cuma tanya ke apotek. Kalau apotek kan cuma menyediakan obatnya aja gitu kan, belum dicek. Pakai stetoskopnya gimana? Iya, parah enggak? Iya. Gitu kan. Ternyata obat yang dikasih lebih parah, ternyata asmanya biasa aja gitu ya kan. Oke, terima kasih buat Bapak Johan ya, semoga bisa membantu. Kemudian di sini ada yang bertanya lagi nih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kegiatan jasmani seperti olahraga kan termasuk salah satu poin gaya hidup sehat. Apakah boleh penderita asma melakukan olahraga? Apa olahraga bisa memperburuk penyakit asma? Terima kasih dokter, dari Anita di Kampung Baru. Ibu Anita. Ya. Anita, ini masih anak-anak sih Dok, masih pelajar dia. Pelajar. Iya, pelajar. Ya. Iya. Senam jasmani itu bagus saja ya. Cuman tadi dilihat nih seberat apa gitu. Kalau dia kategori kayak senam SKJ gitu aja, insya Allah. Iya, karena itu lebih ringan sih senamnya ya. Beda kalau aerobik kayak zumba itu kan memang menguras tenaga, emosi juga pasti. Iya, jadi Mbak Anita kalau sekedar kayak SKJ aja jangan jadi alasan ya sama gurunya, enggak senang itu Bu Pak gitu. Kemarin aku dengar di radio gitu kan, dokternya bahas tentang asma, katanya kalau ini olahraga nanti bisa jadi memperberat. Nah, dilihat jenis olahraganya ya Mbak Anita ya. Kalau sekedar kayak SKJ aja, selama asmanya nggak fase lagi kumat ngik-ngik gitu kan, sampai yang sesak ya nggak apa-apa aman. Lakukan aja. Kan juga salah satu manajemen asma tadi disebutkan olahraga dengan baik. Tapi menyesuaikan porsinya. Iya. Tertakar gitu olahraga.
olahraganya. Jadi boleh olahraga asal olahraga yang ringan gitu ya, yang tidak ibaratnya kayak nafasnya terbuang-buang cepet gitu, kayak zumba aerobik lebih baik jangan ya. Daripada baru sekali aerobik langsung bengek gitu ya, lebih baik nggak usah. Senamnya yoga barangkali ya dok ya, kayak yoga gitu. Itu kan juga ngatur pernafasan. Iya, ngatur pernafasan, berenang gitu ya dok ya. Jangan bernapas dalam air ya, itu bahaya lagi ya. Dan pertanyaan lagi nih dok. Dan buat Anita itu ya yang pastinya yang disarankan dengan dokter ya, jangan olahraga yang terlalu berat pastinya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yuni dan Dokter Reni, selamat pagi juga. Dokter, apakah penyakit asma itu keturunan? Karena saya itu sama anak-anak punya penyakit asma yang sama. Terima kasih dokter, dari Mama Ita. Mama Ita, iya Mama Ita, itu tadi asma bisa disebabkan keturunan. Asmanya maksudnya berarti yang ekstrinsik ya. Nah itu dia penyebabnya, salah satunya keturunan. Kalau misalnya riwayat orang tua tadi seperti yang saya bilang, suami istri positif asma, anak bisa tertulari, menurunkan ke anak itu sekitar 75%. Jadi benar nih, dicari tahu aja, coba Mama Ita tanya sama orang tuanya, ada nggak asma gitu, kok saya sama anak-anak jadi asma. Tapi jangan nyalain orang tua ya. Iya, jangan ini gara-gara orang tua aku sampai punya penyakit asma. Iya, orang tua aku nggak mau juga kan anaknya tertular gitu ya dok ya. Beliau enggak, karena dia sekali lagi, asma ini bukan penyakit menular, bukan penyakit non kronis ya. Jadi dia bukan menular tapi turunan. Kalau nular ya berarti kayak yang biasanya itu virus gitu, batuk hacim kena ke kita gitu kan. Nah, langsung ikut batuk juga, itu yang namanya menular. Tapi kalau asma bukan penyakit menular, keturunan aja ya. Jadi Mama Ita, asma itu bisa dari penyakit menular. Keturunan bukan menular ya. Jadi aman-aman aja. Tapi ya namanya dia lahir dari ibunya memang punya asma ya mau gak mau. Tapi kalau yang seperti itu dok, namanya ibunya kan Mama Ita nih kan anaknya, terus nanti si kalau anaknya ini punya anak lagi berarti bisa menurun lagi berarti. Pasti dong. Tinggal termanajemen atau enggaknya aja nih. Nah, karena misal kita udah tahu nih, oh saya riwayat asma, anak saya juga asma, kemungkinan besar cucu saya nanti asma. Gimana caranya, PR-nya dia dicari tahu apakah nanti si cucunya alergian kah dengan debu. Nah, berarti kan harus rutin bersihkan karpetnya tadi. Terus apa dia sensitif kali kah dengan hewan peliharaan? Jangan dulu pelihara berarti kayak hewan kayak kucing kayak gitu yang banyak bulu. Jadi PR-nya mencari tahu secepat mungkin, biar tahu penanganannya lebih awal. Harapannya tidak semakin memberat gitu. Karena dia tidak bisa hilang ya, namanya turunan itu tidak bisa hilang. Otomatis turun menurun gitu ya dok. Tapi kalau seumpamanya dia sembuh, si anaknya ini dok, terus dia punya anak, apakah itu masih dok? Tetap. Kan dia sebenarnya tidur aja. Ibarat kata tuh si turunan asmanya tadi tuh tidur aja, karena mungkin manajemen stresnya dia baik, kebersihannya kayak dia debu apa lain-lainnya tuh dia baik gitu kan. Terus ternyata kontrol kontrol tentang asmanya tuh baik, termanajemen baik semua gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dia selama setahun nggak pernah ada kambuh misalnya. Ada yang kayak gitu 2 tahunan nggak kambuh, 4 tahun kemudian baru kambuh nih dok. Berarti sebenarnya asmanya tuh nggak sembuh ya dok, karena dia memang bukan hilang. Gitu. Cuma kayak tidur aja gitu ya. Sebenarnya masih ada, cuma kan nggak yang begitu berat gitu ya. Kalau yang saya alami sendiri ya dok, ya saya kan asmanya saya kira nggak punya asma, tapi adik saya memang iya, karena dia kalau sedikit capek aja. Saya dulu pernah gara-gara kepanasan kan dulu kan LKBB gitu kan di Palangkaraya, itu tiba-tiba saya tuh tumbang, terus tuh kayak nafas yang cuma bisa dihitung gitu loh dok, yang sampai kayak orang kesurupan gitu. Makanya saya juga bingung karena apa kok tiba-tiba saya sampai separah itu tiba-tiba. Makanya itu saya bilang kok sampai separah itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kambuh yang seperti itu. Cuma karena mungkin kecapean kan, kurang istirahat juga pastinya. Ada satu pertanyaan lagi ya dok. Ini dari teman saya pribadi. Dok, saya ini lagi hamil, terus saya punya penyakit asma. Apakah saya ini bisa melahirkan secara normal atau harus operasi? Karena dia memang asmanya parah.
Oh. Iya. Tadi barusan aja mau tanya, asmanya yang parah nggak? Iya. Karena dia memang asmanya parah dari sejak SMP, Dok. Okay. Dia nggak bisa lepas dari apa itu? Yang dihirup. Yang dihirup itu. Dia kemana-mana harus bawa itu. Iya. Benar. Kalau sudah kategori asmanya yang parah, berarti itu nggak bisa lahir normal biasanya. Di lapangan, angka kejadian di lapangan pada pasien-pasien asma yang dia berat, itu tidak disarankan sama kita, dokter umum maupun dokter spesialis kandungan, untuk dilakukan persalinan normal itu tidak disarankan. Sebaiknya operasi. Karena nafasnya aja sesek. Kita ngeden itu butuh nafas yang betul-betul loh. Iya betul. Memang harus memang makanya sebelum dengan baik loh. Yang normal aja nggak sakit aja memang harus disuruh ngatur nafas gitu ya. Memang panjang nafas panjang itu ya. Memang kita yang normal aja maksudnya kayak saya nggak ada riwayat asma gitu kan. Tapi pas melahirkan aja, pas persalinan normal, Masya Allah banget tuh ngatur pernapasan. Rasanya nafas itu di tenggorokan gitu ya, setengah-setengah, disuruh atur nafas segala macam gitu. Padahal kategorinya dokter loh dok. Janganlah mikirnya dokter itu selalu malaikat. Iya, dikiranya dokter itu serba bisa gitu ya, apa-apa serba kan tahu. Kan semuanya tuh belajar. Kita boleh tahu, boleh ini, boleh itu, tapi jangan pula mengklaim dokter itu harusnya nggak boleh sakit dong. Iya. Gitu. Iya, dokter juga manusia gitu ya, nggak cuma mengobati ya, bisa ngobati diri sendiri. Kalau sakit ya bisa tumbang juga ya dok ya. Nah Rasulullah aja yang jelas-jelas Nabi yang kekasihnya Allah ada sakit juga. Apalagi yang cuma dokter. Tuh yang jelas kalau pada penderita asma yang berat tetap ya nggak disarankan untuk lahir normal, sebaiknya operasi. Iya. Kasihan kalau tiba-tiba nanti pas persalinan sesak banget, bayinya kesangkut gitu kan di dalam, lah itu lebih ribet lagi. Ntar akhirnya mau operasinya buru-buru. Iya kalau ada yang standby. Iya takutnya dia melahirkan pengennya sih dia normal dok, karena anak pertama gitu kan, pengennya normal, tapi dia bingung juga operasi, dia takut katanya kayak gitu. Normal ibaratnya kan namanya melahirkan kan resikonya memang sudah ya dok ya, tapi dalam keadaan seperti ini kan mau nggak mau ikuti aja saran dokter gitu ya. Kalau memang nggak bisa normal ya sudahlah, yang penting kan dua-duanya selamat gitu. Makanya dia bingung. Paling utama itu sebenarnya buat temannya Mbak Yuni, masalah itu si ibu lahir normal dengan operasi, dua-duanya tuh hal keputusan yang baik buat ibu tersebut. Karena apa? Dia pasti mikirkan, mana ada ibu yang nggak mikirin anak. Itu ada dua nyawa loh ya. Nyawa si ibu, nyawa si anak. Iya betul. Jangan menganggap karena lahir sesar gitu, aku belum jadi perempuan seutuhnya nih. Enggak gitu. Ya. Pengennya kan dia normal biar jadi ibu seutuhnya. Yang namanya operasi tetap jadi seorang ibu ya dok ya. Tetap mau lahir normal mau enggak tetap sama-sama mulia. Iya sama-sama mulia. Ibaratnya dia benar memang tulus anaknya, dia ngurus anaknya gitu kan. Memang dia sudah bisa hamil pun alhamdulillah ya dok ya. Ini termasuk lama juga. Iya. Kan? Nah berarti ini udah alhamdulillah lakukanlah pilihan yang terbaik demi anak dan demi ibunya. Ya? Sudahlah ikuti aja saran dokter, kalau memang operasi ya operasi, yang penting bayinya selamat, ibunya selamat gitu ya. Kalau memang ada keajaiban memang normal ya wallahu alam sih dok ya. Wallahu alam, yang penting ya sehat semuanya aja gitu ya. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya ya, tidak terasa sudah 50 menit meninggalkan pukul 9 pagi. Mungkin buat dokter Reni nih bisa nih kasih saran buat mitra Pakubas semuanya nih tentang asma bronkial nih yang harus kita lakukan nih, apa aja? Paling utama manajemen dulu ya. Manajemen dirinya. Kalau sudah tahu memang alergi sama debu, nah hindari. Kalau tetap terpaksa kayak pada ibu rumah tangga nggak dibersihkan, berarti harus protek dong saat membersihkannya ya. Pakai masker, kalau ada pakai vakum lebih baik. Kalau tetap harus tepuk di luar ya itu. Terus juga yang dia kalau misalnya ada riwayat keturunan, jangan berkecil hati. Jangan menyalahkan orang tua yang ada turunan. Beliau pun nggak akan mau. Nggak akan, orang tua mana yang mau gitu ya dok ya kasarnya. Orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Ya. Dia pun pasti juga orang tua itu beliau pasti ngerasanya juga sakit nih gitu. Dia ngerasain sesak kayak gitu, apalagi ngeliat anaknya juga sakit, pasti lebih sakit lagi hatinya. Betul lebih banget. sedih gitu kan. Nah jadi jangan menyalahkan, tapi gimana caranya PR-nya untuk memberikan penanganan yang terbaik
baik. Kalau sudah sesak sekali, silakan langsung ke dokter ya. Iya. Biar kita periksa di sana, apakah nanti harus di ronsen atau apa. Pokoknya itu tindakan selanjutnya nanti di sana goalnya. Siap. Gitu. Sampai ke manajemen nanti apakah obatnya tersebut harus dirutinkan sampai berapa lamanya. Dan itu harus, saran saya sih berkesinambungan. Misal sudah diberi obat pertama nih, dokternya bilang jangan lupa ya obatnya habis, kontrol. Bukan maksudnya biar harus berobat ke si dokter tersebut, bukan. Memantau lebih baik lagi, tersistematis. Kalau ke dokter baru otomatis kan dikasih lagi penanganan awal. Gitu. Baru lagi dari awal lagi, periksa awal lagi juga pastinya ya dok ya. Sebaiknya ya selesai kontra ulang ya ikutin kontra ulang gitu. Saran saya gitu. Olahraga yang ringan, jangan yang berat-berat karena itu asma ini kan sensitif dengan kecapean, juga mengatur nafas juga ya dok ya. Oke, terima kasih buat Dokter Reni ya atas sarannya juga. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Pakuba semuanya, dan buat Mitra Pakuba yang ingin konsultasi nih bersama Dokter Reni tentang promil juga, silahkan nih langsung aja datang ke Apotek Nova Farma ya dok ya. Jam kerja jam berapa dok? Untuk sementara ini jadwal saya Senin sampai Rabu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau yang Kamis habis maghrib, mentok-mentoknya nih sampai setengah 9 malam. Di luar jam itu saya on call. On call gimana dok gitu kan? Apakah kami nelfon? Bukan. Jadi pasien datang ke apotik, daftar dulu sama apotik, nanti apotik nelfon saya. Dok, ada di Pangkalan Bunda, bisa atau enggak pasien ada ingin berobat sama dokter. Gitu. Bilang aja misalnya mau berobat ke saya, bilang ke Dokter Reni gitu. Nah, nanti bisa dikabari ya. Yang pasti buat Mitra Pakuba jangan segan untuk bertanya ya, jangan malu karena sebagian Mitra Pakuba malu mau bertanya, mau konsultasi ya. Lebih baik kan kita mencegah, lebih baik kita mengobati dari awal gitu ya, daripada nanti sudah parah ya. Jadi buat Mitra Pakuba semuanya, silakan aja yang ingin konsultasi bersama Dokter Reni bisa japri saya asistennya ya. Bisa japri saya asistennya atau ke Dokter Reni langsung aja, atau bisa ke Apotek Nova Farma. Baik, Dokter Reni terima kasih banyak ya atas bincang sehatnya di pagi hari ini. Semoga Dokter Reni sehat dan kita bakal jumpa lagi 2 minggu ke depan ya dengan bincang sehat tema yang baru lagi ya, seputaran kesehatan juga pastinya. Oke, baik buat Mitra Pakuba semuanya, tetap stay tune dan pantengin terus radio Pakubanya karena setelah ini Terminal Goyang Dangdut bakal kembali menghibur Mitra Pakuba semuanya. Kita berdua berpamit undur diri bersama Yuni dan Dokter Reni. Pamit undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.